Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, Dia mengampuni kesalahan kita. Ayat inti kita terdapat di dalam Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini, sebelum kami memulai hari kami, ya Tuhan, untuk aktivitas kami, kiranya Engkau memberkati kami, ya Tuhan, dengan firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga dapat mengajarkan kami bahwa Engkau mengampuni kami di saat kami masih berdosa, dan Engkau mentahirkan kami dengan darah-Mu, sehingga kami dapat suci oleh karena segala kebaikan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setiap perbuatan manusia diperiksa kembali di hadapan Allah dan didaftarkan sebagai kesetiaan dan ketidaksetiaan. Di samping setiap nama di dalam kitab-kitab di sorga, dimasukkan dengan tepat sekali setiap perkataan yang salah, setiap tindakan yang mementingkan diri sendiri, setiap tugas yang tidak diselesaikan, dan setiap dosa yang tersembunyi serta setiap kepura-puraan. Amaran surgawi dan teguran-teguran yang diremehkan, waktu-waktu yang disia-siakan, kesempatan-kesempatan yang tidak dikembangkan, pengaruh yang digunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan, dengan akibat-akibat yang luas. Semuanya dicatat oleh malaikat pencatat. Hukum Allah adalah standar atau ukuran dengan mana tabiat dan hidup manusia diuji dalam penghakiman. Pada waktu kitab-kitab catatan dibukakan dalam pengadilan, kehidupan semua orang yang percaya kepada Yesus diperiksa kembali di hadapan Allah. Dimulai dengan mereka yang pertama hidup di dunia ini. Pembela kita menghadapkan setiap kasus dan setiap generasi, dan diakhiri dengan yang masih hidup. Setiap nama disebutkan, setiap kasus diperiksa dengan cermat. Ada nama-nama yang diterima, ada yang ditolak. Bila mana ada orang-orang yang dosanya tercatat dalam kitab catatan, yang tidak bertobat dan yang tidak diampuni, maka namanya akan dihapuskan dari kitab kehidupan, dan catatan perbuatan-perbuatan baik mereka akan dihapus dari buku peringatan Allah. Semua orang yang telah bertobat dari dosa dengan sungguh-sungguh dan oleh iman mengambil darah Kristus sebagai korban pendamaian mereka, mereka telah memperoleh pengampunan di samping nama mereka dimasukkan dalam kitab-kitab di surga. Oleh karena mereka telah memperoleh bagian dalam kebenaran Kristus, dan tabiat-tabiat mereka didapati selaras dengan hukum Allah, maka dosa-dosa mereka akan dihapuskan dan mereka akan dianggap layak menerima hidup kekal. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan bahwa Tuhan akan membukakan catatan kehidupan setiap manusia. Kita akan diperiksa apakah kita setia atau tidak setia dalam setiap perkara. Kita akan diperiksa melalui catatan yang ada di surga. Setiap perkataan kita, setiap tindakan kita,
setiap tugas-tugas yang tidak kita lakukan pun, dan setiap dosa yang tersembunyi akan dibukakan. Dan pada saat itu dibukakan, maka semuanya akan menerima akibat sesuai dengan perbuatan. Dan hukum Tuhan adalah standar untuk melakukan penghakiman itu. Melalui hukum Tuhan akan dihakimi semua manusia. Apakah sesuai dengan perintah Tuhan atau tidak. Dan pada saat buku catatan kehidupan kita dibuka, maka Tuhan akan membela apabila kita bertobat, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan berubah, maka Tuhan akan membela kehidupan kita. Semua orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengampuninya. Maka kita yang bertobat akan diselamatkan. Tabiat-tabiat kita akan dimurnikan oleh karena Tuhan Yesus Kristus mau merubah kehidupan kita dan akan dianggap layak untuk memperoleh kehidupan kekal. Oleh sebab itu, marilah kita pada pagi hari ini memahami bahwa kita setiap waktu harus selalu menyucikan hati dan pikiran kita untuk selalu bertobat daripada segala dosa-dosa yang kita perbuat. Kiranya kita dapat memahaminya. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami bersyukur oleh karena segala kebaikan yang telah Engkau berikan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk menyembah di kaki-Mu. Oleh karena kami adalah manusia yang penuh dengan kesalahan. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami belajar bahwa kami sebagai manusia akan dibukakan setiap perbuatan kami di surga, di dalam catatan kehidupan kami ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kiranya kami dapat memahami bahwa setiap hari kami harus melakukan pertobatan, meminta pengampunan, karena Engkau akan setia mengampuni kesalahan berdosa kami. Kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.